yudhillu man yasha' wa yahdi. Kasihan sekali, Hani Kristanto kehilangan satu rumahnya karena dia menantang taruhan Kumaila. Dia pikir Kumaila nggak bisa bahasa Arab cuy. Ternyata dia seorang penghafal Quran dan Hani Kristanto kalah telak. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan bahas soal Kumaila ya, yang mana dia adalah seorang kontroversial. Dia ditantang oleh Hani Kristanto karena Hani Kristanto ini dia pikir si Kumaila itu dia bahas-bahas Islam tapi nggak punya kompetensi. Dia hanya orang yang bahas-bahas Islam gitu aja. Padahal dia adalah seorang penghafal Quran. Cilakannya, taruhan yang dia pakai adalah dia akan memberikan rumah kepada Kumaila kalau ternyata Kumaila bisa baca Quran atau menghafal Quran. Aduh, ternyata yang terjadi adalah dia harus kalah dan dia harus memberikan satu rumahnya kepada Kumaila. Begini videonya. Ini status dari Hani Kristanto, teman-teman tahu semua ya. Mualaf ini katanya mantan pendeta, padahal enggak. Mantan misionaris, padahal nggak jelas. Kalau mbaknya beneran hafal Quran, saya kasih rumah saya deh. Udah biasa taruhan nih orangnya. Paling juga cuma beberapa surat dikatakan kepada orang membaca menghafal Al-Quran nanti, bacalah dan naiklah serta tartilah bagaimana engkau di dunia mentartilnya, karena kedudukanmu adalah pada akhir hayat, pada akhir ayat dan seterusnya. Jadi ditantang mau dikasih rumah nih Kumaila. Wah, karena memang Kumaila ini dia lulus hafal ayat, waduh. Dia kasih nih, dia kasih balasan nih, seperti ini balasannya. Fakultas Prodi Usuluddin Ilmu Al-Quran dan Tafsir telah lulus ujian tahfiz Al-Quran program 30 juz dengan nilai 81A. Setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dan kepadanya wewenang dan hak berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya. Luar biasa ini. Jadi dia terima tantangan dan kemudian dia mengatakan begini. Alhamdulillah, tahun baru rumah baru. Pernyataan merupakan akad ya. Terima kasih banyak atas kemurahan hatinya. Hani Kristanto Edi. Soal kedua ya Kak, jus tengah coba. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Tadi apa sih awalnya agak patah tapi walau syaa. Benar. Ya, Masya Allah. Walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' wala tus'alunna amma kuntum ta'malun wala تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ذلك ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم يوم فهو ما عند الله باق. Udah selesai? Baik. Oke. Oke Kak. Oh, baik. Begitulah kira-kira hafalan dari Kumaila. Mantap kan?
Nah, ini yang jadi problem sekarang. Si Handi Kristanto yang adalah mualaf mantan pendeta katanya, kira-kira dia bisa nggak ya hafalan begitu seperti Kumaila tadi? Atau selama ini sebenarnya yang dipelajari dari Islam ya nggak ada gitu loh. Makanya dia nggak ngerti apa-apa soal Kristen, nggak ngerti apa-apa soal Islam, dan sok-sok nantangin Kumaila. Sekarang kita tunggu rumah yang Anda janjikan. Saya mau lihat benar-benar serat terima kunci, dan saya mau benar-benar lihat rumah itu menjadi milik Kumaila. Aku tadi belum jawab pertanyaan yang kenapa harus ngafal Quran itu? Kenapa banyak banget hafalan, anak-anak disuruh hafal? Aku sepakat banget loh. Jadi setiap kali ada orang yang nyamperin aku minta setiap ada orang yang nyamperin aku minta tips buat ngafal Quran, pasti pertanyaan pertama aku, buat apa? Gitu. Kenapa? Gitu. Terus nanti kan dia ngasih alasan-alasan, tapi kenapa harus dihafal? Gitu. Biasanya nggak ada alasan yang sangat rigid gitu kenapa harus hafal. Waktu kecil aku juga bingung kenapa orang-orang dewasa sekitar aku sangat bangga terhadap aku yang hafal Quran. Jadi sama pesantren tuh kadang aku suka dibawa ke majelis talim di Jakarta, di mana buat kayak bahan marketing gitu loh. Oke. Bahan marketing. Ini di pesantren. Jadi di pesantren aku ada anak kecil hafal Quran nih. Terus kan nanti aku baca Quran banyak. Terus nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang jamaah di situ kayak kagum banget. Nanti aku dikasih bingkisan makanan, dikasih uang jajan. Terus mereka minta doain aku. Ada ibu hamil yang minta dielus perutnya sama aku. Aku yang waktu kecil, aku bingung kenapa orang-orang mengagumi segitunya. Itu betul. Oke. Padahal aku hanyalah anak kecil yang nggak paham apa yang aku baca. Bagus. Itu jujur banget sih. Jadi sekarang kalau ada yang nanya, aku pengen hafiz dong, pertanyaannya buat apa? Buat Bener apa? sih. Dan selama ini yang katanya nanti orang tuanya masuk surga atau apa yang katanya hafal Quran, benar nggak ada perintah hafal Quran, itu nggak ada. Betul. Perintah untuk menghafalkan Quran nggak ada. Ada perintah untuk menjaga, tapi bukan literally menghafal secara verbatim seperti yang aku lakukan. Dan misalnya nanti orang tuanya dapat jubah kebesaran di surga gitu, itu kebanyakan justru dari hadis palsu. Hadis palsu? Oh gitu. Jadi bisa jadi hafal Quran sebenarnya tidak seistimewa itu. Oke, menarik nih. Dan ngapain? Aku ngerasa juga ini anak-anak banyak banget PR hafalannya. Waktu kecil kebetulan kayaknya menghafal itu salah satu core strength aku, jadi termasuk gampang. Malah kayak kitab-kitab kecil tuh kayak sengaja aku hafalin, nggak tahu buat apa, nanti supaya kalau ujian ditanya aku bisa jawab secara verbatim dari kitab gitu. Emang yang teksnya di kitab gitu, kayaknya supaya pamer aja sih. Karena kan gue hafal loh gitu ya. Karena guru-guru kita, sekolah kita sangat menghargai hafalan. Yang mana padahal kalau secara level kognitif, hafalan itu adalah skill kognitif yang paling rendah. Karena kan menghafal itu membeok. Terima kasih, itu saja dari saya. Belajarlah memakai logika Anda, belajarlah untuk memakai fakta sejarah, belajarlah untuk menjadi seorang yang logis supaya nggak mudah ditipu sama penipu-penipu mengatasnamakan agama. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kita sudah menyaksikan video tadi ya teman-teman ya, di mana Heni Kristianto yang sudah sekian lama meninggalkan kekristenan atau meninggalkan Tuhan Yesus. Dan kemudian ketika dia meninggalkan Tuhan Yesus, teman-teman, begitu sombongnya dia mengatakan bahwa dia adalah mantan misionaris, teman-teman, dan juga membanggakan dirinya ya, bahwa ya agama yang baru yang dia yakini itu adalah agama yang benar. Nah teman-teman, suatu ketika ada seorang wanita yang cukup luar biasa, yang cara berpikirnya itu teman-teman itu cukup objektif teman-teman ya, dan juga dia sanggup menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Nah teman-teman, kemudian keluarlah tantangan dari Heni Kristianto ini. Nah, apabila si Kumaila ini teman-teman sanggup menghafal 30 juz Al-Quran, itu dia akan memberikan
rumahnya sebagai hadiah. Nah, ini konteksnya taruhan teman-teman ya. Apabila dia sanggup menghafal seluruh Al-Quran, maka rumahnya yang menjadi tantangan. Dia akan memberikan kepada Kumaila sebagai penghafal Al-Quran 30 juz. Nah, ternyata teman-teman, tantangan ini diterima oleh Kumaila, dan kemudian ternyata si Kumaila ini sanggup menghafal seluruh isi kitab suci Al-Quran teman-teman ya, yang mereka anggap itu kitab suci. Nah, itu sanggup dia menghafal semua itu, dan kita tidak tahu ya apakah Henny Kristianto ini dengan rela hati memberikan rumahnya sebagai hadiah kepada Kumaila karena tantangannya sudah diterima. Sebenarnya dia malu sendiri karena dia membuat satu statement dalam media sosialnya bahwa ya paling Kumaila itu juga menghafal hanya satu surat saja, tidak semua. Nah, ternyata Kumaila bisa membuktikan kecerdasannya, dan kita sudah melihat tadi, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kumaila ya, bahwa dia menghafal semua itu, namun dari pengertian itu, pengertian apa yang dia hafal, isinya, maksudnya dia tidak tahu. Dia hanya bisa menghafal, tetapi arti dari apa yang dia hafal itu sama sekali dia tidak mengerti. Dan itulah sebabnya dia menyampaikan di media sosial bahwa sebenarnya itu tidak wajib dihafal semua itu, karena memang untuk apa dihafal kalau isinya kita tidak mengerti. Nah, teman-teman, dalam hal ini bisa nanti searching di YouTube ya, bahwa banyak edukasi-edukasi dari Kumaila ini. Bagaimana juga dia mengatakan bahwa sebenarnya babi itu tidak haram dan lain sebagainya teman-teman ya. Ada banyak yang merupakan edukasi bagi kita semua untuk membuka wawasan-wawasan kita, khususnya kepada orang-orang yang anti dengan daging babi, yang sangat takut dengan daging babi, yang mengharam-haramkan daging babi. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Biarlah kita menjadi pengikut Kristus yang tetap membaca isi kitab suci kita, dan kita tidak hanya membaca, tetapi kita juga bisa mengerti maksud dari kalimat yang kita baca. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.